Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung kegiatan Natal melalui video atau kartu ucapan Natal, dapat menghubungi kontak person yang tertera pada lampiran berikut ini. Kasih keluarga, putih. kebersamaan. Kami dari tim multimedia GKJW Gedung Gandang mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Salam, salam patunggilan. Berikut dalam kesempatan ini, perkenankan atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak pada tanggal 13 sampai dengan 19 Desember 20. Bapak dan Ibu, perkenankan atas nama Majelis Jemaat juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan menjadi jalan berkat lewat ikut sertanya mempersembahkan dalam persembahan Pekan Unduh-Unduh yang telah berlalu, mungkin masih ada yang menyusul, juga persembahan Perjamuan Kudus Advent. Sungguh kiranya menjadi berkat bagi jemaat kita. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita. Yang pertama, mohon dukungan doa dari Ibu, Bapak, Saudara sekalian, bahwa kemarin dulu hari Jumat tanggal 11 Desember tahun ini merupakan hari kelahiran ke-79 GKJW. Mohon doa syukur ini kita panjatkan di masing-masing keluarga kita. Yang berikut, kegiatan Natal. Kegiatan Natal anak-anak akan ditayangkan secara online juga pada hari Jumat tanggal 25 Desember jam 17 sore. Kemudian khusus terkait dengan Natal anak-anak, penampilan dari rayon mohon segera dikumpulkan. Paling lambat tanggal 15 Desember 20 ini. Hasilnya mohon diserahkan kepada rayon barat kepada Ibu Cici, rayon timur kepada Ibu Ani, tengah kepada Ibu Tia, utara kepada Ibu Teta, dan selatan kepada Ibu Ripkah. Kedua, terkait dengan Natal kaum muda. Kalau Tuhan berkenan, kegiatan Natal Pemuda akan diselenggarakan secara offline dengan undangan terbatas pada tanggal 20 Desember tahun 20 ini jam 17. Bagi adik-adik, anak-anak pemuda-pemudi yang tidak ikut dalam kegiatan Natal offline ini bisa mengikuti lewat channel YouTube GKJW Jemaat Gedung Kandang. Yang ketiga, kegiatan Natal umum atau untuk warga jemaat. Ada 5 kegiatan. Yang pertama, malam Natal akan dilayankan pada tanggal 24 Desember tahun 20 secara online. Kemudian ibadah Natal sekaligus
akan ada pelayanan sakramen baptisan suci bagi anak-anak tanggal 25 Desember jam 7 pagi dilaksanakan secara live streaming. Berikut untuk perayaan Natal jemaat diselenggarakan pada tanggal 27 Desember tahun 20 secara online. Kemudian ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember secara online juga. Yang terakhir ibadah tahun baru tanggal 1 Januari tahun 2021 juga dilaksanakan secara online. Khusus terkait dengan rencana pelayanan baptisan kepada Bapak Ibu yang merindukan anaknya menerima sakramen baptisan, dimohon untuk mendaftarkan anak-anaknya mendapatkan baptisan. Pendaftaran bisa lewat kantor gereja atau juga lewat ketua-ketua kelompok atau ketua rayon. Demikian. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa untuk kegerakan sosial membantu saudara-saudara kita yang menjadi atau mengalami hal yang sulit dalam bidang ekonomi, lebih-lebih terdampak oleh COVID-19, masih tetap ada program pendistribusian Tribako, beras, gula, dan minyak kepada ibu bapak saudara yang tergerak hati untuk turut serta ambil bagian mendukung keperluan saudara-saudara kita ini. Bantuannya bisa dikirim kepada petugas di kantor gereja pada jam-jam kerja. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyatu hati di dalam pujian dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati datang ke hadirat Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia kepada setiap ciptaannya, Allah yang mengaruniakan hari yang baru ini untuk umatnya di sini bersama-sama berbakti. Allah Bapa di surga menyapa umatnya yang beribadah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk. Tema ibadah untuk pagi hari ini diambil dari kitab atau surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita sambut tema ibadat kita dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 363, bait 1 dan 4. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke dalam panggilan pertobatan. Marilah menyongsong Natal pada tahun 2020 ini. Di dalam ibadah pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati, mengakui segala kesalahan kita dan mohon pengampunan dosa. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, dari hari ke hari, Bapa sudah menuntun kami sampai di penghujung tahun 2020 pada bulan Desember ini. Kami bersaksi bahwa Bapa sangat mengasihi kami dengan segala keberadaan kami dan juga kesempatan sekali lagi untuk kami bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia ini beribadah di hadapan hadirat-Mu. Di dalam saat menyongsong Natal ini ya Bapa, kami mengakui bahwa kami banyak melakukan hal yang mendukakan hati Bapa dan juga menyusahkan sesama manusia, bahkan diri kami sendiri. Perkenankan pagi ini ya Bapa, kami mohon pengampunan dosa dari Bapa, agar supaya kami dilegakan, karena Bapa berkenan mengampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Permohonan ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang kedatangannya ke dunia akan kami rayakan dalam Natal tahun ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah untuk kita yang sudah mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Berita anugerah hari ini seperti tertulis di dalam kitab Yesaya 44 ayat yang ke-22. Yesaya 44 ayat 22, demikian bunyinya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Kita sambut berita anugerah ini dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 76, Kidung Jemaat 76, bait 1 dan 2, Kau yang lama dinantikan. Juru selamat
Jemaat dipersilahkan duduk. Kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita menyatukan hati datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Perkenankan ya Bapa, kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu di dalam kerinduan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami semua rindu untuk mendengarkan. Dan tolonglah ya Roh Kudus untuk menguasai akal budi kami, agar kami dimampukan untuk menghayati sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian dari Alkitab yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini seperti tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Sabda Tuhan untuk kita pada pagi hari ini demikian bunyinya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak."
Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian sabda Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Berbahagialah semua orang yang di dalam hidupnya senantiasa percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita hitungkan Kidung Jemaat 84, Kidung Jemaat 84, bait 2 dan 3, Ya Yesus, Dikau ku rindukan. Jemaat sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dimanapun berada yang dikasihi Tuhan. Sungguh berbahagia saya pada pagi hari ini, sekali lagi diperkenankan oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara di jemaat ini untuk beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan kita tadi berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah saudara tua dari Yesus Tuhan kita. Bukan saudara kandung, tetapi ibu dari kedua orang ini, Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus, mereka itu mempunyai hubungan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan tentang Yohanes Pembaptis ini hampir selalu dilakukan oleh umat Kristen menjelang hari Natal.
Karena Yohanes Pembaptis memang adalah orang yang menyiapkan Natal. Yohanes Pembaptis adalah orang yang menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Menurut perasaan saya, Yohanes Pembaptis ini mirip panitia Natal. Panitia yang menyiapkan segala sesuatu untuk perayaan Natal. Tetapi kalau Yohanes Pembaptis itu panitia tunggal. Tidak ada susunan panitianya kecuali dia sendiri. Yang menyiapkan Natal yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persiapan Yohanes Pembaptis untuk menyongsong Natal ini bukan dilakukan menjelang bulan Desember seperti panitia Natal yang lain. Tetapi Yohanes Pembaptis menyiapkan Natal ini sejak dia masih di dalam kandungan. Luar biasa lama persiapan dia untuk menyongsong kedatangan Sang Juru Selamat. Seluruh hidup Yohanes Pembaptis adalah sebuah persiapan yang sungguh-sungguh untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Beda dari panitia Natal sekarang dengan Yohanes Pembaptis adalah tanggung jawab dari Yohanes ini sangat berat. Karena dia bukan hanya menyiapkan tempat, menyiapkan konsumsi, menyiapkan acara, menyiapkan seragam, atau menyiapkan lain-lain yang berkaitan dengan perayaan Natal. Tetapi mengapa saya katakan berat? Karena Yohanes Pembaptis itu ada supaya orang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang tidak mudah. Yohanes Pembaptis ada di dunia ini, tugas utamanya hanya satu, supaya orang percaya pada Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dari bacaan kita tadi, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Betapa bahagianya kalau panitia Natal atau semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus menyongsong Natal juga dengan tekad di dalam hati kita bagaimana melalui Natal kita membuat orang percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan juru selamat untuk semua orang di seluruh dunia, di segala zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena tugas Yohanes Pembaptis sebagai panitia Natal yang pertama itu tidak ringan, maka Yohanes Pembaptis memperkenalkan dirinya dengan sedikit kata-kata, tetapi banyak perbuatan. Yohanes Pembaptis memperkenalkan dirinya dengan sedikit kata-kata dan lebih banyak perbuatan. Karena tanggung jawab Yohanes Pembaptis menyongsong Natal tidak ringan, karena itu dia memikirkan orang lain lebih banyak daripada memikirkan
dirinya sendiri. Memikirkan orang lain lebih banyak daripada memikirkan dirinya sendiri. Sebagai panitia tunggal menyongsong kehadiran Sang Juru Selamat di dunia ini, Yohanes Pembaptis menolong orang lain lebih banyak daripada menolong dirinya sendiri. Semua itu tercermin. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dengan segala cinta kasihnya kepada Tuhan itu tercermin dari cara hidupnya. Sederhana, tidak merepotkan orang lain, banyak menolong orang lain, disegani orang lain, dan yang paling menonjol adalah kepribadiannya. Dia sangat kuat untuk memegang kebenaran Tuhan lebih dari semua kebenaran manusia yang manapun. Dan terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang patut kita renungkan dari Yohanes Pembaptis ialah di saat dia terkenal dan kuat pengaruhnya di seluruh kerajaan, di saat dia sangat hebat, pengaruhnya besar untuk seluruh orang di kerajaan itu, dia justru sangat merendahkan dirinya. Di saat orang menganggap dia sangat hebat, pada saat itu dia justru sangat merendahkan dirinya. Begitulah Yohanes Pembaptis menyambut Sang Juru Selamat. Berbahagialah orang yang bertemu dengan Sang Juru Selamat hidupnya seperti Yohanes Pembaptis. Ternyata untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat, caranya tidak bisa lain kecuali rendah hati. Tidak bisa lain kecuali rendah hati. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membaca di ayat yang lain betapa sengsara hidup dari Yohanes Pembaptis ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, jangan lupa apa yang sebenarnya dilihat oleh Tuhan pada diri Yohanes Pembaptis. Mari kita buka Injil Matius 11. Mari kita buka Injil Matius 11 ayat 11. Supaya kita tahu betapa beruntung dan betapa bahagianya Yohanes Pembaptis ini walaupun kelihatannya berat hidupnya. Matius 11 ayat 11 demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Tuhan sangat memuliakan Yohanes Pembaptis. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak semua, kita sambut Natal dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Amin. Kita mengambil saat teduh.
Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita kembali menyatukan hati kita datang ke hadirat Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami betapa Yohanes Pembaptis menjadi teladan bagi kami untuk menyongsong perayaan Natal. Bapa, sertai kami semua, seluruh warga jemaat dimanapun berada, juga panitia Natal untuk tahun 2020 ini, di dalam kami menyiapkan dan merayakan Natal pada saatnya. Kami juga bersyukur ya Bapa, karena beberapa hari yang lalu, tanggal 11 Desember 2020, Bapak telah memperkenalkan Gereja Kristen Jawi-Wetan memperingati kelahirannya yang ke-89 tahun. Kami yakin dan percaya bahwa Bapa yang menciptakan gereja ini, seperti gereja-gereja yang lain di dunia ini, satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu. Perkenankan ya Bapa, di dalam suasana pandemi COVID-19, di mana banyak sekali orang yang berduka karena sakit dan juga karena bermacam-macam kedukaan oleh berbagai sebab. Kami rindu Bapa terus menyertai perjuangan kami untuk mengatasi masalah sakit penyakit ini. Berkatilah ya Bapa para pelayan-pelayan masyarakat di bidang kesehatan. Juga para pelayan-pelayan masyarakat di bidang keamanan, di bidang pendidikan, di bidang sosial, dan pemerintahan, serta berbagai pelayanan masyarakat yang lain. Jangan biarkan kami lemah. Kuatkan kami ya Bapa untuk saling tolong-menolong, saling membantu, sebagaimana Bapa mengajarkan kami untuk tolong-menolong satu sama lain. Bapa yang di surga, kami juga mohon berkat-Mu, khususnya bagi saudara-saudara kami yang merindukan kesembuhan dan penghiburan keluarganya. Pertama, kami haturkan di hadapan hadirat-Mu Ibu Supraptoati Yusyo.
2 Bapak Handoko, 3 Ibu Suryanto, 4 Bapak Sukat Paiman, 5 Ibu Purwi, 6 Bapak dan Ibu Andri Subandi, 7 Ibu Edi Sumarah, 8 Ibu Kristin Mahyani, 9 Bapak Yoni Wasito, 10 Bapak Subroto, 11 Ibu Susilaneng Wahyo, 12 Ibu Suratman yang dirawat di RSI, 13 Ibu Saman, 14 Ibu Nugroho, 15 Ibu Suhermin, 16 Ibu Seh Pangayunaning Tias, 17 Ibu Seh Winedar, 18 Ibu Debianti, 19 Ibu Sri Muda, dan saudara-saudara kami yang lain, beserta dengan keluarganya yang merindukan kesembuhan, penghiburan, kekuatan iman yang dari Bapa. Bapa yang di surga, kami setiap hari ingin bersama dengan Tuhan Yesus. Dan perkenankan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyanyikan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya untuk kita bersyukur melalui persembahan yang telah kita persiapkan. Untuk mendasari kita menghaturkan persembahan, ada firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan 9a. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan diiringi lagu Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 4.
Marilah kita bawa persembahan kita dengan berdoa. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, puji syukur kami haturkan kepadamu kalau pagi hari ini kami boleh menghaturkan persembahan yang berasal dari berkat-berkat yang telah kami terima. Ampunkanlah Bapa kalau persembahan kami tidak sebanding dengan berkat-berkat yang kami terima. Sucikanlah persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadikan pelayanan di jemaat-Mu Kedung Kandang. Berkati tangan-tangan yang sudah membawa persembahan. Bapa, berkati dengan kebijaksanaan yang akan menerima dan mempergunakan, dan terlebih berkati juga yang akan mengelolanya. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami haturkan doa dan sembahyang kami. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, seusai ibadah ini, marilah kita lanjutkan pengutusan Tuhan di dalam dunia. Kita diutus untuk menjadi saksi-saksinya sekarang sampai Tuhan memanggil kita. Dan sebelum kita bersama-sama mengakhiri ibadat ini, mari kita kidungkan. Kidung Jemaat 246. 246 bait 1 dan 2. Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur. Telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mohon berkat Tuhan. Kuasa kasih dari Allah Bapa di surga, Yesus Sang Putra, dan Sang Roh Kudus menyertai umat yang dikasihinya di sini, pagi hari ini, dan selamanya.
Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu, patut kita bersyukur ibadah kita walaupun secara online. Tuhan memberkati, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Ibadah telah selesai. Dalam kesempatan ini kami juga mohon maaf manakala di dalam pelayanan kami ada beberapa kekurangan sehingga menjadi gangguan dalam Bapak Ibu mengikuti ibadah. Kami mohon maaf. Namun kiranya kekurangan-kekurangan itu akan menjadi pemacu untuk perbaikan bagi kami. Dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Pendeta Emeritus Driandi Lambang Sigilipu yang telah menyampaikan pelayanannya saat ini. Kemudian saudara organis, pandu pujian, tim multimedia, petugas soundman, koster, bahkan juga tim dekorator, sehingga menyemarakkan kegiatan ibadah kita saat ini. Demikian Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Salam Patunggilan. Amin.